wa qafathul muluk wa minhum man tabi'ahu kan Najashi wa mulk ya Umman wa minhum man hadanahu wa abda ilaih kahirqat wal muqawqis. Ini menunjukkan cerita kita pada pertemuan yang lalu, masih menceritakan ketika Nabi SAW dimi'rajkan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi di langit yang keempat berjumpa atau melihat Nabi Idris alaihissalam. Nah, perjumpaan Nabi kita dengan Nabi Idris alaihissalam itu ada hikmah yang terkandung dalam pertemuan Nabi dengan Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat. Nabi Idris adalah keturunan dari Nabi Syis. Jadi anak cucu keturunan dari Nabi Syis. Nabi Syis anak Nabi Adam. Nabi Idris itu datuk dari Nabi Nuh. Jadi Idris punya anak Matusyareh. Matusyareh punya anak Lamekh. Lamekh punya anak Nuh. Jadi Nabi Idris itu datuk dari Nabi Nuh alaihi wassalam. Idris itu gelar, nama aslinya Akhnoh atau Makhnau. Akhnoh digelar dengan Nabi Idris karena Nabi Idris ini orangnya rajin belajar. Bahkan suhuf peninggalan dari Nabi Adam, Nabi Syis itu dikuasai oleh Nabi Idris. Maka saking rajinnya belajar, maka digelarlah dari Idris, asal kata dari darasa, ad-darsu, belajar. Di langit yang keempat, Nabi kita berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa hikmatu ru'yatihi li Idris bis sama'il rabi'ah al-isyaratu ila halatin waqa'at nabiyina bis sanatil rabi'ah tushbihu halat Idris. Hikmah Nabi berjumpa, Nabi melihat Nabi Idris di langit yang keempat. Ini isyarat menunjukkan suatu peristiwa, suatu keadaan yang dialami oleh Nabi persis. Keadaan itu juga pernah dialami oleh Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi kita bertemu dengan Nabi Idris di langit yang keempat, bahwa nanti di tahun yang keempat Hijriah Nabi menemui suatu keadaan yang keadaan itu mirip dengan keadaan yang dialami oleh Nabi Idris. Wahia annahu lamma qawiyal Islam wan nasha. Jadi keadaan yang mirip itu yaitu bahwa ketika agama Islam sudah kuat. Jadi Nabi ketika hijrah ke Madinah tahun keempat Hijriah, itu Islam mulai berkembang, Islam mulai kuat. Jadi ketika agama Islam sudah kuat dan Islam mulai tersebar ke berbagai daerah, ke berbagai penjuru di tanah Arab, kata Banil Muluki yad'uhum lil Islam. Maka Nabi pun menulis surat, mengirim surat. Surat Nabi itu ditujukan kepada raja-raja yang ada di negara-negara tetangga Arab. Jadi mulai disebarkan Islam ke berbagai negara tetangga. Jadi di negara kawasan tanah Arab itu Islam sudah menyebar. Jadi Islam hendak disebarkan lagi ke negara-negara tetangga. Maka Nabi
Nabi pun mengirim surat. Surat itu ditujukan kepada raja-raja, penguasa-penguasa negara-negara tetangga di tanah Arab. Tujuan Nabi yad'uhum lil Islam. Nabi mengajak raja-raja itu untuk memeluk agama Islam. Jadi kalau ibaratnya orang Bahariyah, kalau hendak nangkap ayam anaknya, tangkap hidungnya anaknya 4. Jadi Nabi itu tujuan kirimi rajanya yang dikirimi. Rajanya disuruh untuk masuk Islam. Kalau sudah rajanya masuk Islam, itu paling tidak rakyat tempat dengan rajanya. Apalagi zaman dahulu ada istilah nak wani mengawan dengan raja. Apalagi ada apa sih kita ini protes, apalagi kayak begini menghujat, mati menghujat. Itu zaman dahulu, raja-raja dahulu yang demikian hujat. Nabi kirimi surat itu raja-raja, Nabi ajak untuk masuk Islam. Wa takhadal khatam ay kataba anhu ila mulukil awal. Nabi ketika mengirim surat kepada raja-raja itu Nabi hubungi surat itu dengan cap. Jadi raja-raja di berbagai daerah yang dikirimi oleh Nabi surat itu dicap, ditok gitu dengan khatam cap. Jadi khatam cap Nabi itu dicincin. Jadi cincin Nabi itu dipakai di kelingking kiri, cuma kadang-kadang bisa juga dipakai ke kanan. Nah, cincin itu terbuat dari campuran emas dan perak. Matanya itu bertulisan Muhammadur Rasulullah, cuman berbeda tulisannya. Jadi kalau tulisankan Muhammadur Rasulullah itu diulah 3 garis, Muhammad Rasulullah, tapi dibalik itu dari bawah Muhammad Rasulullah. Allahnya dulu, hanya Rasul, hanya Muhammad. Itu di mata cincin. Itu dibuat cap untuk surat-surat yang Nabi kirim ke raja-raja. Dari surat-surat yang Nabi kirim capnya itu membuat gentar, membuat takut raja-raja. Karena sebelumnya belum ada surat-surat itu pakai cap pada. Faminhum man tabi'ahu kan Najashi wa mulku Umar. Sebahagian dari raja-raja yang dikirim surat oleh Nabi, ada raja yang mengikuti ajakan Nabi masuk Islam, seperti Raja An-Najashi. Raja An-Najashi itu Raja Habasyah, Ethiopia sekarang. Kemudian Raja Umar. Ketika Nabi kirim surat diajak masuk Islam, mereka terima ajakan Nabi masuk Islam. Wa minhum man hadanahu wa ahda ilaihi ka Hiraqla wal Muqawqis. Ada lagi raja-raja yang dikirimi surat dari Nabi, ada raja yang berdamai. Artinya mereka memang tidak mengikuti ajakan Nabi masuk Islam, tapi mereka menolak ajakan Nabi itu dengan lemah lembut. Ajakan Nabi itu ditolak dengan lemah lembut. Mereka minta berdamai dengan Nabi, bahkan mereka kirimi Nabi itu hadiah yang lumayan besar dari para raja yang tidak bisa mengikuti ajakan Nabi, tapi tetap mereka tidak berdamai dengan Nabi, bahkan dikirimi Nabi itu hadiah. Seperti Heraklius gitu, raja Romawi pada masa Nabi. Ada raja Romawi namanya Heraklius atau Herakl. Ketika dikirimi Nabi surat, sebenarnya Raja Heraklius Romawi sebenarnya menerima Islam. Cuma kalau menerima Islam
ia takutan dunia dia hilang. Karena di zaman itu Romawi itu kalau jadi raja bujur-bujur aja sedak-sedaknya, hidup mewah, semuanya kenikmatan dunia itu dimilikinya raja. Kalau dia masuk Islam, hilanglah kemewahan itu. Maka karena kuatnya rasa cintanya dengan dunia, akhirnya tidak masuk Islam. Sebenarnya dalam hati dia menerimanya dengan Islam. Cuma kalau menerima jadi rakyat biasa di paling tidak. Karena dalam Islam antara kita itu tuh sama. Beda. Manusia itu tuh kadang pakai kasta sama, kecuali takwa yang membedakan. Tapi kalau di masa kerajaan Romawi, kalau raja bujur-bujur raja, pokoknya bergelimbang dengan kenikmatan. Kalau ia masuk Islam, hidup biasa-biasa saja. Akhirnya ia pun tidak menerima Islam. Belum lagi tekanan-tekanan dari bawahannya, jangan habis kita itu lah. Habis kita kadang-kadang lagi menyenyumkan masuk Islam. Cuman walaupun ia tidak menerima Islam, tapi ia menolak dengan lemah lembut, bahkan ia memberikan hadiah kepada Nabi itu Heraklius, raja Romawi. Begitu pula Muqawqis, hakim Misra. Muqawqis itu penguasa Mesir ketika itu. Dari orang-orang Kinuti. Jadi Muqawqis itu raja Mesir. Ketika dikirimi oleh Nabi surat mengajak untuk masuk Islam, ia tidak masuk Islam tapi menolak dengan lemah lembut. Wa minhum man 'asa 'alaihi fa awfarahu Allahu bihi ka Kisra. Namun juga sebahagian dari raja-raja yang dikirim surat oleh Nabi ada yang membangkang. Bahkan surat Nabi itu dirobek, dibuang. Bahkan juga utusan Nabi yang membawa surat itu dibunuh. Itu seperti Kisra, kerajaan Persia. Jadi kerajaan Persia menolak secara keras, keji. Surat Nabi diambil, dibuang, kemudian utusan Nabi dibunuh. Ini Raja Kisra Persia. Tapi akhirnya kerajaan Kisra pun runtuh. Runtuhnya itu sangat dahsyat, memalukan. Dia karena perebutan tahta, raja dibunuh oleh anaknya sendiri. Jadi kada sawat peperang ibaratnya berhebat dengan kaum muslimin, raja yang mati seorang dibunuh oleh anaknya. Ini Raja Kisra Persia. Jadi surat ini sebenarnya surat yang dikirim, ditulis itu sebenarnya bukan Nabi yang tulis. Nabi hanya mengucapkan, ada sahabat yang tukang tulis, yaitu Zaid bin Sabit. Jadi ketika Nabi hendak mengirim surat, Nabi hanya mengucap. Karena kan Nabi itu umi, tidak bisa menulis. Jadi tidak bisa menulis Nabi itu bukan celahan, tapi mukjizat. Karena memang tanda-tanda Nabi akhir zaman umi. Kalau kita umi kita bahasa menulis itu memang celahan atau hinaan bagi kita. Kalau soal bisa nulis kita bisa baca itu memang populer kan apa atau sekolah. Tapi kalau Nabi memang tanda-tanda Nabi akhir zaman umi, hanya tidak bisa baca tulis. Nah maka surat yang Nabi kirim ke raja-raja itu ada sahabat namanya Zaid bin Sabit tukang tulis. Jadi Nabi mengucap sahabat itu tukang tulis. Jadi ketika surat itu dikirim ke raja-raja yang memang bahasanya berbeda dengan bahasa Arab, Nabi mengucapkan dengan bahasa Arab. Zaid bin Sabit itu merubah bahasa. Kalau Nabi pakai bahasa Arab, surat itu ditujukan kemana? Ke Syam umpama. Itu bahasa mereka, bahasa apa? Ditranslate oleh Zaid bin Sabit menurut bahasa orang yang menerima surat.
Idris. Nah, keadaan Nabi yang mengirimi surat raja-raja mengajak masuk Islam itu sama seperti keadaan Nabi Idris di masa Nabi Idris itu. Wa innahu kataba ila muluki zamanihi yad'uhum ila tauhid. Nabi Idris di masa hidupnya Nabi Idris itu umurnya itu kurang lebih 345 tahun. Nabi Idris di masa hidupnya Nabi Idris juga menulis surat Nabi Idris itu dikirim ke raja-raja yang ada di masa Nabi Idris waktu itu. Nabi Idris mengirim surat ke raja-raja di masanya. Nabi Idris mengajak mereka untuk tauhid, mengesahkan Allah. Jadi agama tauhid, mengesahkan Allah. Wa qala bani qabil wa nahwihim. Dan Nabi Idris pun memerangi Bani Qabil dan orang-orang yang seumpama dengan Bani Qabil. Ada orang yang membangkang, menentang dengan Nabi Idris. Nabi Idris pergi, karena Nabi Idris juga memang orang yang pertama kali membuat senjata untuk memerangi Nabi Idris. Jadi penemuan Nabi Idris pertama kali orang yang membuat senjata untuk memerangi. Jadi ketika mengirimi surat ke raja-raja di masanya, ada yang membangkang, bahkan memusuhi Nabi Idris perangi. Itu kesamaan. Jadi kesamaan hikmahnya di masa Nabi Idris kirim surat ke raja-raja di masanya untuk mentauhidkan Allah. Nabi juga di tahun yang keempat, Nabi mengirim surat kepada raja-raja yang ada di sekitar, pokoknya tetangga-tetangga tanah Arab untuk masuk Islam. Wa minal munasabati anna Idrisa awwalu man kataba bil qalam li ahli dunya wa Muhammadun awwalu man kataba anhu. Kemudian munasabah kesamaannya pun Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis surat dengan menggunakan pena. Jadi Nabi Idris adalah orang yang pertama kali pertama kali penduduk bumi yang menulis surat menggunakan pena. Wa Muhammadun awwalu man kataba. Juga Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali membubuhkan cap di surat. Sebelum Nabi ada orang surat pakai cap. Jadi sama-sama Nabi Idris pertama kali nulis surat pakai pena, Nabi kita orang yang pertama kali mentok surat. Jadi sama-sama orang yang pertama. Wa fil khamisati Harun al-muhabbab fil ummatil Israiliyah. Kemudian di langit yang kelima lagi Nabi berjumpa dengan Nabi Harun al-muhabbab fil ummatil Israiliyah. Nabi Harun ini adalah orang yang amat sangat dicintai di tengah kalangan umat Bani Israel. Jadi di masa Bani Israel itu Nabi Harun itu sangat dicintai oleh kaumnya, disayangi oleh Bani Israel. Ai fi qulubihim, artinya rasa cinta Bani Israel di dalam hati mereka tertanam kepada Nabi Harun. Lilufihi bihim mawaddihim, karena kelembutan Nabi Harun dan juga rasa cinta kasih sayang Nabi Harun kepada Bani Israel. Nabi Harun itu lemah lembut orangnya, penyayang dia dengan umat, sehingga Bani Israel ketika itu amat sangat mencintai Nabi Harun. Fa'alqallahu mahabbatahu fi qulubi qaumihi fa'ahabbuhu li'annahu kana layyinan sahlan. Maka Allah masukkan di dalam hati kaumnya rasa cinta
maka mereka pun mencintai Nabi Harun li'annahu kana layyinan sahlan. Kenapa Bani Israel ketika itu amat sangat mencintai Nabi Harun? Li'annahu kana layyinan. Nabi Harun itu orangnya lemah lembut, sahlan, pemudahan, mudah orangnya, lapang dada. Artinya tuh orangnya tuh mudah. Kalau memang ada permasalahan, kalau masih bisa diselesaikan dengan damai, kenapa harus pakai kesalahan itu? Itu Nabi Harun orangnya lemah lembut, mudah, lapang dada. Kalau memang suatu permasalahan itu masih bisa dimusyawarahkan, kenapa tidak? Kalau suatu permasalahan itu masih bisa dengan jalan damai, kenapa harus berkelahi? Kalau memang dengan suatu permasalahan itu bisa dengan otak dingin, kenapa harus bersaling? Itu Nabi Harun, layyinan sahlan orangnya. Orangnya lemah lembut, lapang dada. Kalau bahasa kita tuh orangnya nyaman, kenyamanan orangnya, berurusan nyaman, minta bantuan nyaman orangnya. Akhirnya Allah masukkanlah di dalam hati Bani Israel itu rasa cinta dengan Nabi Harun. Bi khilafi Sayyidina Musa, fa innahu kana 'indahu ba'du hiddah. Berbeda dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa lain lagi karakternya. Nabi Musa itu orangnya apa? Keras, agak kasar, keras orangnya. Itu jadi Nabi Musa dengan Nabi Harun ini memang bertolak belakang lah. Ibaratnya itu apa? Kepribadiannya. Nabi Musa ini orangnya agak garang, keras. Kalau Nabi Harun lemah lembut. Kalau Nabi Musa kadang pantang melihat kemaksiatan. Kalau bahasa kita tahu, Allah akan membuka itu Nabi Musa. Karena Nabi Musa awal mulanya keluar dari Mesir itu kan gara-gara membunuh. Jadi pada suatu hari Nabi Musa melihat prajurit atau orang-orang Qibti pengikut Fir'aun itu sedang menzalimi Bani Israel. Jadi mengganggu, menzalimi Bani Israel. Nabi Musa melihat. Jadi Nabi Musa melihat kemungkaran itu ke tangannya, langsung ditumpuk Nabi Musa mati seketika. Itu orang Qibti, prajurit dari Fir'aun, prajurit dari Fir'aun. Karena zalim dengan orang Bani Israel, Nabi Musa melihat karena tangan Nabi Musa melihat kezaliman kalau mantap mati itu. Jadi diparakinya lalu dipukulnya lah orang Qibti itu seketika itu mati langsung. Karena memang para nabi itu yang gagah itu tuh yang tentu Nabi Musa orang yang gagah. Batu besar yang bisa diangkat 10 orang itu Nabi Musa seorang aja. Itu kan diceritakan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa keluar dari Mesir, di perjalanan berjumpa dengan 2 orang perempuan, itu anak Nabi Syuaib, yang mereka kesusahan memberi minum ternaknya. Jadi memberi minum ternak hanya dari air bekasan-bekasan dari paut. Jadi ada satu sumur itu ditutupi dengan batu besar. Jadi di masa itu orang-orang yang memberi minum ternaknya, gembalaannya, mereka sama-sama mengangkat batu. Yang kurang lebih 10 orang mengangkat batu itu untuk membuka sumur. Diambil air lalu diberikan ke ternak. Kemudian batu ditutup lagi. Jadi 2 orang perempuan ini karena perempuan yang mengembala itu sangat dijauhi oleh orang lain. Jadi ketika minumkan gembalaan itu bersama laki-laki, jadi tadi
Jadi hendak minumkan gembala itu kambing dombanya itu sisa-sisa dari orang. Jadi ketika Nabi Musa melihat hal itu, Nabi Musa menolong, batu besar yang menutup sumur itu diangkat ke 10 orang. Nabi Musa sorangan juga. Lalu Nabi Musa pun memberikan minum kepada ternak 2 orang perempuan itu, yang pada akhirnya salah satu dari 2 orang perempuan itu menjadi istri Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Musa juga wajar ketika orang Filipi buah Fir'aun yang menzalimi Bani Israel dipukul sekali pukul oleh Nabi Musa langsung mati wajar, gagah orangnya itu Nabi Musa. Bahkan kan di dalam tafsir itu ceritakan ketika Nabi kita berjumpa dengan Nabi Musa, ini pakaian Nabi Musa itu bulu awaknya tuh kecungitan, bukan kecungitan nanti cacat. Artinya awaknya tuh ke bulu itu sampai menusuk ke pakaian. Memang orangnya sangar, gara-gara keras orangnya. Berbeda dengan Nabi Harun. Nabi Harun pun lemah lembut orangnya. Wa hikmatu laqihi lahu fis sama'il khamisah. Husulu halatin li nabiyina fis sanatil khamisah. Tushbihu halata Harun ma'a Bani Israil. Adapun hikmah pertemuan Nabi kita dengan Nabi Harun di langit yang kelima itu akan terjadi suatu keadaan terhadap Nabi kita di tahun yang kelima Hijriah. Nah, keadaan yang menimpa Nabi kita itu mirip seperti keadaan yang dialami oleh Nabi Harun di masanya bersama kaumnya Bani Israel. Jadi hikmah pertemuan Nabi di langit kelima dengan Nabi Harun, bahwa ada suatu peristiwa yang akan terjadi pada diri Nabi di tahun kelima Hijriah. Peristiwa itu mirip terjadi terhadap Nabi Harun alaihissalam. Li'annahum istad'afuhu lamma tarakahu Musa ma'ahu wa dhahaba lil munajah. Bani Israel ketika itu menganggap remeh, menganggap lemah Nabi Harun, dikarenakan ketika itu Nabi Musa meninggalkan Nabi Harun, yang mana Nabi Harun bersama Bani Israel ditinggalkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa nak munajat memenuhi janji Allah di Gunung Tur Sina selama 40 hari. Jadi 40 hari ditinggalkan oleh Nabi Musa. Kaum Bani Israel kacau jadinya. Mereka pun tidak lagi menghiraukan Nabi Harun, bahkan menganggap remeh Nabi Harun. Fatafarraqu wa aradu kaidahu wa qatlah. Mereka pun berpecah belah, dan mereka Bani Israel berkeinginan hendak membuat tipu daya terhadap Nabi Harun, bahkan mereka hendak membunuh Nabi Harun. Jadi karena nanggung-nanggung asal mulaan dicintai, rupanya akhirnya hendak dibunuh. Ini Nabi Harun, di keadaan Nabi Harun. Wa naqadul abda wa abadul ijla. Bani Israel pun membatalkan perjanjian. Ada perjanjian antara Nabi Musa dengan Bani Israel. Karena ditinggalkan oleh Nabi Musa, mereka batalkan perjanjian. Wa abadul ijla, dan mereka pun menyembah patung angsa. فَنَصَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَصَّرَ تَوْبَتَهُمْ عَلَى الْقَتْلِ.
Allah menolong Nabi Harun atas tipu daya pembunuhan dari Bani Israel, dan Allah menetapkan terhadap Bani Israel sebagai tebusan dari taubat mereka telah menyembah patung anak sapi, yaitu dengan cara bunuh diri. Itu Bani Israel. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Jadi kan dalam surah Al-Baqarah kisahkan, wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikumul 'ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairun lakum 'inda barikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ini Bani Israel ketika mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri, itu ketika ditinggal pergi oleh Nabi Musa selama 40 hari, kacau balau umat. Ini Bani Israel itu sampai begini kacau. Hanya diselamatkan ibaratnya dari kepungan Fir'aun. Nampak jelas di mata mereka bagaimana mukjizat Nabi Musa, bagaimana Allah selamatkan Bani Israel dari kepungan Fir'aun yang lautan luas mustahil diseberangi. Tabalah, kelihatan mukjizat kekuasaan Allah nampak jelas. Nyebrang lautan, dikepung oleh pasukan Fir'aun, lawan Fir'aunnya, sampai di tengah Fir'aunnya laut pun menyatu matian. Artinya pertolongan Allah itu di hadapan mata kelihatan gitu. Kayak apa lagi? Ditinggal Nabi Musa 40 hari. Mula menyembah patung, ada yang pagi kira manusia yang di Israel. Dikira hebat, memang kacau dari itu. Jadi makanya nabi-nabi itu kebanyakan diutus itu di Bani Israel. Kenapa? Kebanyakan nabi-nabi itu diutus kepada Bani Israel karena yang paling kacau manusia itu Bani Israel. Makanya Nabi itu diutus. Jadi ulun suah dahulu, sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi pas di Banjar, bertamulah dengan ustaz pengasuh pondok di Jawa. Jadi cerita-cerita, awak sambil belajar juga cerita, tanyalah, Pak Ustaz, kenapa Wali Songo itu hanya ada di Jawa? Kan ada di Sumatera Wali Songo. Ya, Wali 9 itu ada di Jawa, kenapa ada di Sumatera? Maksudnya Wali Songonya, yang banyak wali-wali itu ada di Jawa, kenapa Wali Songo di Jawa aja, tidak di daerah lain? Apa jawabnya? Dia Ustaz dari Jawa. Karena memang di Jawa itu banyak hantunya. Itu apa? Di mana banyak hantunya, di situ banyak walinya. Jadi sama aja Bani Israel, di mana banyak nabinya, situ banyak wangalanya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau di suatu tempat itu umpama walinya ada banyak, memang orangnya ada banyak kan jadi hantu. Itulah kasarnya. Nah, tapi kalau di suatu tempat itu banyak wanginya, itu banyak hantunya. Nah, di mana itu tempat suatu kaum banyak nabinya, itu banyak wangalanya. Itu sama Bani Israel. Nabi-nabi banyak diutus kepada Bani Israel karena memang manusianya parah-parah. Nah, jadi mereka hanya ditinggal 40 hari, lalu mereka pun membuat patung anak sapi. Itu Samiri yang membuat, disembah pulang. Padahal ibaratnya baru kejadian diselamatkan dari Bani Israel.
nyata nampak jelas pertolongan itu dari Allah, bukan dari patung. Itu saking parahnya. Akhirnya mereka pun bertobat ketika Nabi Musa datang menggembok Nabi Musa. Nah, maka ketika Nabi Musa memegang jenggot Nabi Harun menanggung putih, asalnya hilang jenggot dikacak tapi baru jadi putih, itu Nabi Harun, Nabi Musa. Maka Bani Israel yang menyembah patung anak sapi itu, cara bertaubat mereka kepada Allah yaitu dengan cara bunuh diri. Faqutila minhum fi sa'atin wahidatin sab'una alfan. Maka diriwayatkan ketika itu jumlah Bani Israel yang mati bunuh diri sebagai taubat dari dosa yang dibuat mereka menyembah patung anak sapi, itu setidaknya dalam satu waktu itu 70.000. Ada sekitar 70.000. Jadi bagaimana caranya? Berkumpul di padang lapang, masing-masing bawa parang, lalu diturunkan awan hitam, lalu menghadap berarti dipasang. Tak ada kawitan lipas anak-anak lipas kawitan. Pokoknya yang menyembah patung anak sapi itu bunuh diri. Caranya tadi dipasang. Jadi karena diturunkan awan hitam kadat dari pemandangan itu ada tahu siapa yang ditungki. Anak nungki apa nungki anak tahu lagi itu. Maka pada satu waktu itu ada 70.000 Bani Israel mati terbunuh sebagai taubat atas penyembahan patung anak sapi. Wa kana nadhiru dzalika fi haqqi nabiyina bi sanatil khamisah min al-hijrah min yahudi bani Quraidah fa innahum akramu nabiyyana sallallahu alaihi wasallam wa azharu liijlalihi wa ajrasu tahta jidari wa hazaru ala qatri wa aradu an yalqu alaihi hajaran wa akhbarahu Jibrilu bimakrihim wa qama min makanihi liwahamahu annahu yaqdi hajah faja'a ila al-Madinah wa azama ala harbihim wajtama'u ma'a Quraidah wa ghairihim wa azharu adawatahu wa naqadul ahda wastad'aful muslimin wa hazabul ahzab. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ada hati ini wa ini insya Allah wa rahmatullahi Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وفقا وحفظا وهداية وتوفيقا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا في نور الفهم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.